baru saja selesai diadakan kemarin dan kami sangat merasakan impact dari kegerakan yang luar biasa ya, berdoa, kegerakan doa untuk bangsa-bangsa. Amin. Dan terima kasih juga buat Gembala Sidang Pak Frans Kansil dan pengurus gereja yang ada yang memberi kesempatan kami untuk menjadi saluran berkat di tempat ini, di ibadah jam 4 sore ini. Amin. Puji Tuhan, saudara ada semangat? Amin. Amin. Puji Tuhan, kami memperkenalkan diri. Nama saya Pastor Imam Antik. Kami tim dari Manado ada sekitar 9 orang ya. 9 orang hadir di sini dan sore ini kita ada 3 orang di sini. Tim yang lain mereka juga ada urusan pelayanan yang lain ya. Jadi kita ditugaskan untuk melayani di sini. Saya bersama ada hamba Tuhan, ada pendeta Lince Turangan, kita sebut pendeta Nona ya. Biar sudah tua tetap nona-nona ya. Dan juga ada istri saya yang tercantik ya. Di Tuhan, kami masih keluarga baru. Baru 4 anaknya. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Jadi kami melayani di Manado, di kota Manado. Puji Tuhan, Tuhan anugerahkan kami 4 orang anak ya. Tuhan titipkan dalam keluarga kami. Puji Tuhan, itulah perkenalan. Nanti sebentar kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut hari. Tapi saat ini mari kita arahkan hati, pikiran kita mau fokus dengar firman Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau dengar firman Tuhan? Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara yang mau diberkati? Amin. Amin. Saya percaya seberapa rindu saudara mau mendengar firman Tuhan sore hari ini, seberapa rindu saudara mau dijamah oleh Tuhan, sebesar itulah Tuhan akan berkarya menjamah hidup saudara. Saudara akan mengalami terobosan, mengalami transformasi dan mengalami kuasa Tuhan. Amin. Amin. Berapa banyak yang siap dengar firman Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Ya, coba pegang telinganya. Pegang. Supaya telinganya jangan lari ya. Pegang lagi, masih pegang. Bilang sama telinga. Telinga. Dengar firman. Nah, kasih kemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Biar hati kita, pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan ya. Yang lain-lain kita singkirkan dulu. Haleluya. Nah, saudara, saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan dengan tema pandang Yesus saja. Mari kita bilang sama-sama pandang Yesus saja. Pandang Yesus saja. Iya, penting sekali untuk kita memandang Yesus supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita tidak menjadi putus asa, supaya kita tidak menjadi kecewa ya dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menyerah. Ya, banyak kali ada orang menyerah dalam pelayanan. Waktu dia memulai pelayanan dia menggebu-gebu mengasihi Tuhan ya. Di tengah jalan dia menjadi lemah, menyerah dan mundur. Ada juga orang yang menjadi lemah dalam keluarga, dalam pernikahan ya. Sekarang ini saudara, orang yang menikah sudah 20 tahun bisa bercerai juga, 25 tahun bisa bercerai juga. Karena apa? Di tengah jalan mereka menjadi lemah. Begitu juga dengan iman kita kepada Yesus. Waktu kita menantikan kedatangan Tuhan, waktu kita mengasihi Dia, mencintai Dia, di dalam pengiringan kita, pengabdian kita kepada Tuhan, di tengah jalan kita menjadi putus asa, kita menjadi lemah, dan kita mulai ambil langkah mundur, bukan langkah maju, saudara. Maka penting sekali kita pandang Yesus saja. Baru-baru ini saya lihat berita di Facebook ya, Facebook apa di browser gitu. Satu keluarga di Jakarta lompat dari lantai berapa? Lantai 20 atau lantai berapa gitu. Suami, istri dan 2 anak. Saudara, saya nggak tahu pergumulan mereka. Tapi kalau sampai mereka ambil keputusan untuk lompat mengakhiri kehidupan mereka, artinya betapa berat beban itu. Nah saudara, pandangan saudara sangat menentukan hidup saudara. Makanya saudara,
pandang Yesus saja. Amin. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mari kita dengar sama-sama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Amin. yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Anak-anak Tuhan harus menjadi kuat. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan harus menjadi imannya disempurnakan selalu. Dan pandangan kita itu menentukan apa yang Anda pandang. Ya, biasanya kita itu kalau dalam keadaan tekanan-tekanan, ada dalam keadaan himpitan, pergumulan, ujian dan cobaan, yang kita pandang keadaan sekeliling kita, situasi. Kita mulai kalkulasi, ya toh? Atau yang kita pandang orang, ya baik suami atau istri, mulai pandang, oh ini gara-gara suami, oh ini gara-gara istri, oh ini gara-gara dia dan sebagainya. Kita mulai blaming orang lain. Yang lebih parah saudara, bukan blaming orang lain, menyalahkan Tuhan. Ini kenapa kok Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya, dan sebagainya. Pandangan kita penting saudara. Makanya kita harus pandang Yesus saja. Amin. Amin. Tuhan Yesus bilang, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu terang, maka teranglah seluruh tubuh. Tapi jikalau matamu gelap, betapa gelap terang yang ada padamu. Saudara, kalau saudara punya mata terang, artinya saudara punya pandangan kebenaran dari surga, maka saudara, hidup saudara menjadi terang. Karena saudara punya pengenalan akan Tuhan. Tapi kalau saudara punya pengetahuan saudara gelap, maka seluruh pengetahuan dalam hidup saudara menjadi gelap. Makanya saudara, penting sekali sore hari ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan mengubahkan cara pandang kita. Membiarkan Tuhan mengubahkan pandangan kita terhadap hidup ini, terhadap situasi, segala sesuatu, dengan cara pandangnya Tuhan Yesus. Amin. Yang setuju katakan amin. 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 Karena itu Tuhan Yesus bilang apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Saudara, arti metanoia, arti bertobat, artinya berubah cara berpikir. Karena apa? Kalau Anda berubah cara berpikir, Anda akan berubah keyakinan. Amin. Anda tidak akan berubah keyakinan kalau cara berpikir Anda tidak berubah. Ada orang yang bilang ini, pendeta, pastor, saya ini orangnya baik, tapi kalau saya dijahati, saya lebih jahat. Ada nggak yang gitu? Ada. Ada. Banyak. Ada. Itu kenapa? Itu pandangannya dia seperti itu, saudara. Sore hari ini, kalau kita mau mengalami kekuatan daripada Tuhan,
Berapa banyak orang yang mau mengalami kekuatan daripada Tuhan? Amin. Pandang Yesus saja. Amin. Bilang kiri kanan, pandang Yesus. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Amin. Amin. Saudara, waktu Petrus melihat Yesus dan orang murid-murid yang lain bilang, wah itu hantu, itu hantu. Tapi Yesus bilang, jangan takut, ini aku. Dan Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau, aku mau berjalan ke sana. Dan Petrus dan Tuhan bilang, mari. Dan waktu Petrus mengarahkan pandangannya kepada Yesus, dia melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Ada mujizat. Dia mengalami mujizat. Dia mengalami sesuatu yang impossible. Tapi saudara tahu, waktu di tengah perjalanannya, dia mulai sadar, saudara. Dan dia mulai lihat kiri kanan, ombak. Ya, kayak kita kemarin tuh baru dari Toli-Toli ke sini naik apa itu? Sabuk Nusantara. Itu belum ombak itu, baru gelombang kecil. Udah puyeng-puyeng saudara, udah muntah-muntah saudara. Ya, saudara, waktu Petrus lihat kiri kanan, pandangannya berubah saudara. Dia mulai tenggelam. Untung saja waktu dia tenggelam dia berseru, Yesus tolong aku. Banyak kali kita orang-orang Kristen, kita tanpa sadar kita sudah mengalihkan pandangan kita daripada Tuhan Yesus. Dan tak terasa kita mulai tenggelam. Kita mulai tinggalkan Yesus. Rumah tangga kita mulai tidak harmonis. Mulai ada privasi. Wah, ini bahaya saudara. Suami istri kalau HP-nya sudah ada privasi, itu bahaya saudara. Ya toh, saya sama istri HP kita nggak ada privasi. Kamu boleh pegang HP saya boleh pegang HP kamu. Ya, kalaupun ada password dikasih tahu. Kecuali kepada anak-anak, karena anak-anak suka ngambil HP orang tua untuk pakai main game. Ya toh. Nah saudara, kalau kita pandang Yesus, firman Tuhan bilang, kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Amin. Amin. Tanggalkan beban-beban saudara, tanggalkan dosa saudara saat ini. Ya, beban-beban yang merintangi itu apa? Kegelisahan kita, kekhawatiran kita, kepahitan di hati kita, kekecewaan, ya, himpitan-himpitan dalam kehidupan kita. Ya, ada orang dalam himpitan hidup dia bisa meninggalkan Tuhan dalam penderitaan. Yang manusia ini kan sederhana saja ya, menghindari penderitaan, mencari kesenangan, ya toh. Nah, ada orang yang ingin menderita, betul nggak? Semuanya ingin kita bahagia, senang. Pada dasarnya seperti itu. Tapi saudara, pada saat kita mengalami pressure, iblis ya diizinkan Tuhan, diluaskan Tuhan untuk mencobai kita. Ada pressure. Ada orang-orang tertentu dia semakin kuat iring Tuhan. Ada orang-orang tertentu dia mundur saudara. Tapi di pihak lain saudara, ada orang-orang lain waktu dikasih leisure, kasih berkat saudara, dia lupa Tuhan. Dia lupa Tuhan. Jangan sampai kita lupa kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. 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 Itu ada cerita di Manado, gitu kan? Ungke. Ada orang Sangir sini? Nggak ada kau? Oh ada. Cerita di Manado, Ungke. Nah, Ungke ini seorang pelaut. Nah, suka nelayan, gitu kan? Jadi waktu dia nelayan di laut, ombak. Dan dia hanya pakai perahu kecil. Ungke buat komitmen. Tuhan tolong saya. Bebaskan saya supaya saya selamat. Kalau saya selamat sampai di darat, saya akan setia melayani Tuhan. Saya akan setia mengiring Tuhan. Saudara, waktu dia berdoa begitu, tidak beberapa lama laut menjadi teduh.
akhirnya dia boleh pulang sampai di pulau, sampai di darat. Setelah pulang di darat, saudara, minggu pertama dia nggak masuk gereja. Minggu kedua, minggu ketiga, 1 bulan berlalu, dia sudah lupa bahwa dia pernah bernasar waktu ada di laut sana. Beberapa bulan lewat, tiba-tiba satu saat dia duduk di pinggir pantai, di bawah pohon kelapa. Tiba-tiba ada kelapa kecil jatuh di kepalanya. Tok! Ada benjol sedikit. Dia baru klik, dah. Dia baru sadar, saya pernah buat nasar sama Tuhan. Tapi si ungkitnya bilang gini, Tuhan tolong, perkara di laut jangan bawa di darat. Banyak kita seperti itu. Kita sering lupa kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara mau merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Berapa banyak yang mau merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita tarik nafas yang panjang. Baru kita hembuskan dan bilang haleluya. Tuhan Yesus baik ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan, kasih kemuliaan buat Tuhan. Saudara boleh duduk. Saudara rasakan kebaikan Tuhan nggak? Waktu saudara bernafas. Bersyukur saudara masih dikasih nafas, saudara. Itu pun gratis. Amin. Ya, ada seorang pakar yang hitung-hitung kalau kita bayar oksigen setiap kita bernafas, 1 bulan itu bisa bayar 4 miliar. 4 miliar. Ada yang mampu nggak? Tiap bulan bayar 4 miliar. Jadi saudara, kalau saudara masih dikasih napas oleh Tuhan, bersyukur. Amin. Saudara dikasih kesehatan, bersyukur. Kalau sore hari ini saudara ada di sini, boleh memuji Tuhan, boleh dengar firman, saudara bersyukur. Amin. Karena itu kemurahan Tuhan buat saudara. Yes. Amin. Apalagi kalau saudara ada datang dengan suami, istri, keluarga, bisa beribadah bersama-sama. Itu Tuhan Yesus baik. Amin. Makanya saudara, kalau saudara sering pandang sekeliling saudara, pandang keadaan, pandang situasi, saat ini saudara bilang, pandang Yesus saja. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Bilang pandang Yesus saja. Pandang Yesus saja. Amin. Sebab ini di sini katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau kita pandang Yesus, mata kita tertuju kepada Yesus, iman kita dipimpin oleh Yesus, sang penyempurna iman. Dia yang menyempurnakan iman kita. Semakin hari semakin disempurnakan. Amin. Luar biasa. Amin. Pandang Tuhan Yesus. Nah, kalau kita pandang Tuhan Yesus, ada 3 hal penting yang harus kita lihat. Yang pertama, kita pandang siapa Yesus. Siapa Yesus? Siapa Yesus? Siapa Yesus menurut saudara? Waktu Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, dan dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang, siapakah aku? Wah, mereka mulai bilang, ada orang yang bilang engkau Yeremia, ada orang yang bilang engkau Elia, ada orang yang bilang engkau Nabi, dan ini dan itu dan sebagainya. Tapi Yesus lebih pribadi lagi, dia bawa bertanya, lalu menurut kamu, siapakah aku ini? Petrus, saudara. Petrus langsung celetuk mengatakan,
engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Yes, amen. Amin. Saudara, Yesus langsung bilang, Petrus, itu bukan dari kamu, tapi itu pewahyuan dari Bapa Surgawi. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja, perwakilan kerajaanku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Wow, saudara. Wow. Saudara bayangkan, saudara, kalau saat ini, saudara, Yesus berhadapan langsung dengan saudara dan bertanya, menurutmu siapakah? Kira-kira saudara mau jawab apa? Oh, ada orang yang bilang Yesus itu baik. Oh, ada orang yang bilang Yesus itu penyembuh. Oh, ada orang yang bilang Yesus itu menyediakan. Lalu menurutmu siapakah? Kalau kita pandang Yesus, kita harus punya pengakuan terhadap pribadi Yesus. Amen. Amin. Saudara, kita diselamatkan oleh pengakuan iman kita. Setiap orang yang percaya dari hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias, anak Allah yang hidup, Dia yang mati di atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Setiap orang yang percaya, maka dia akan diselamatkan. Amen. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Amin. Artinya, saudara, pengakuanmu terhadap pribadi Yesus, siapa pribadi Yesus, itu, saudara, kunci-kunci kerajaan surga, saudara, yang bisa membuka gerbang-gerbang surga, membawa sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, kelepasan, kunci kelimpahan berkat daripada Tuhan. Namun juga, saudara, kunci-kunci itu, saudara, bisa menutup gerbang-gerbang neraka. Saudara percaya peperangan roh? Amin. Tiap hari, tiap saat kita diperhadapkan dengan gerbang neraka, saudara. Gerbang neraka. Gerbang neraka itu salah satunya kebencian. Itu gerbang neraka, saudara. Kepahitan, kekecewaan, apalagi keputusasaan, itu gerbang-gerbang neraka, saudara, yang kita tidak sadari menganga di sekeliling kita. Tapi kalau kita punya pengakuan terhadap siapa Yesus, maka itu gerbang surga, saudara. Amin. Amin. Amen. Saudara percaya orang benar hidup oleh imannya, Amen. oleh pengakuannya? Amen. Amin. Amin. Saudara percaya orang benar hidup oleh pengakuan imannya. Maka penting sekali kalau kita punya pengakuan terhadap Yesus, maka itu terjadi, saudara. Apa yang kita akui itu menjadi kepada kita. Amen. Amin. Amin. Makanya penting sekali kalau kita pandang Yesus. Siapakah Yesus menurut saudara? Banyak sekali, saudara. Yesus adalah Mesias, anak Allah ini. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah gembalaku yang baik. Yesus adalah guruku. Yesus adalah raja dalam hidupku. Banyak sekali, saudara. Banyak sekali sebutan tentang Yesus di dalam Alkitab, di dalam Injil. Apa yang saudara pernah buat pengakuanmu terhadap Yesus? Yesus penyembuh yang ajaib. Yesus penyedia yang menyediakan. Amin. Amen. Saya kalau ada di sini itu semua kemurahan Tuhan, saudara. Beberapa tahun lalu saya lumpuh di kursi roda karena osteoartritis. Ada peradangan sendi. Jadi waktu periksa ke dokter, ya saya digopong ke rumah sakit. Sebenarnya saya nggak mau ke rumah sakit, tapi karena sudah terdesak sekali, istri saya bilang, wah kamu harus dibawa ke rumah sakit. Jadi minta tolong tetangga untuk bawa kita ke rumah sakit.
Sampai di rumah sakit, diperiksa, difoto. Wah ini Pak, ini tulang-tulang yang tumbuh di lutut Bapak, dua-dua, kiri kanan saudara. Lalu dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih besar di Manado. Dokternya bilang, Pak ini kalau sakit ini nggak bisa sembuh Pak. Ini penyakit udah nggak bisa sembuh. Saya waktu itu stadium 2 ke stadium 3. Kalau sudah stadium 3 ke atas itu sudah harus ganti plat itu. Harus pelatih ganti besi ya, platinum atau dioperasi lah kayak begitu. Saya tidak berdaya saudara. Saudara pernah mengalami sakit? Tak berdaya? Saya mengalaminya. Di saat-saat seperti itu iman diuji. Apalagi waktu dokter bilang kamu nggak bisa sembuh. Waduh, saya nggak bisa tidur tuh. Pikirin dokter bilang kamu nggak bisa sembuh. Lalu dalam hati saya bilang, Tuhan, apakah ini sudah end Tuhan dalam hidup saya? Saya masih punya 4 anak Tuhan. Istri saya cantik Tuhan. Saya menangis. Dalam keadaan-keadaan seperti itu saudara, peperangan banyak. Ada yang bilang, kamu sudah mau mati. Kamu sudah mau mati. Ada dokter bilang, kamu sudah gak bisa sembuh. Tapi firman Tuhan datang. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Yes, amin. Firman Tuhan datang. Yesus adalah penyembuh. Amin. Saya perkatakan, Tuhan, aku percaya Engkau penyembuh yang ajaib. Aku percaya Tuhan. Dalam keadaan terbaring sudah. Seperti kita tidak bisa melihat terang sama sekali. Kalau saudara ada dalam tekanan-tekanan yang berat, ada dalam pergumulan yang berat, saudara, sepertinya titik terang itu jarang kita melihat ya. Titik terang itu di mana? Seperti itu saudara. Waktu saya membuat satu pengakuan, Yesus penyembuhku yang ajaib. Itu dokter bilang gak bisa sembuh saudara. Dan satu waktu saya sudah sembuh, saya cerita sama teman di gereja lain, dia bilang, Pastor sakit apa sih sebenarnya waktu itu? Ya saya sakit osteoartritis, peradangan sendi. Dia bilang, waduh, waktu lalu tante saya itu baru dioperasi di Singapura. 1 kali operasi itu 1 miliar. Hah? Saya bilang, itu satu lutut. Langsung dia tanya, Pastor, mana yang sakit? Saya kasih tunjuk, lutut 2 sama 2 engkel kaki. Ada radang sendinya. Wah, luar biasa saudara. Ya, tapi dalam keadaan-keadaan seperti itu, saya membuat pengakuan, Yesus penyembuh yang ajaib. Amin. Waktu saya bilang, aku percaya Yesus penyembuh yang ajaib, masih lumpuh saudara, berlawanan dengan keadaan. Besok lagi, Yesus penyembuh yang ajaib, masih sama. Tapi ada waktu di mana Tuhan mengadakan mujizat. Yang tadinya dokter bilang gak bisa sembuh, yang tadinya dibilang harus terapi 1 tahun, dalam waktu saudara sekejap 1 bulan saya sudah bisa berjalan normal. Saya sudah bisa nyetir mobil. Saya sudah bisa beraktivitas, bahkan pergi ke kebun. Kalau orang Manado bilang pergi kobong, pergi ke kebun. Waktu kita membuat pengakuan, gerbang surga terbuka. Amin. Waktu kita membuat pengakuan terhadap Yesus Kristus, gerbang-gerbang neraka terkunci. Yes. Amin. Amin. Ada amin? Amin. Berapa sering Anda membuat pengakuan tentang Yesus? Kita hidup oleh pengakuan iman kita. Ya, saya bangga jadi Kristen. Saya bangga melayani Tuhan. Sudah lebih dari separuh hidup saya melayani Tuhan. Amin.
Saya murid Tuhan. Amin. Saya anak Tuhan. Saya berharga. Amin. Ya anak-anak muda. Banyak anak muda yang jadi korban identitas. Karena apa? Mencari harga diri, mencari identitas di tempat yang salah. Akhirnya apa? Pergaulannya narkoba, pergaulannya apa? Free sex, pergaulannya yang buruk. Karena apa? Dia mencari jati dirinya. Dia tidak menyadari, tidak menemukan. Tapi kalau dia merasa puas dan bangga, saya anak Tuhan, saya cukup. Saya murid Tuhan, saya berharga, saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya milik kepunyaan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya anak muda seperti itu, mereka tidak akan lari di pergaulan-pergaulan yang buruk. Karena apa? Dia merasa penuh dengan dirinya sendiri. Yes. Amin. Amin. Kita harus membuat pengakuan kita setiap momen, setiap saat, dalam keadaan-keadaan apapun. Kita sebagai hamba Tuhan, waktu bergumul, Tuhan, anak saya 4, mau sekolah gimana Tuhan, biayanya dan sebagainya, nanti mereka mau jadi apa? Seperti suara terlintas di pikiran, datang berbisik, aku mengasihi engkau anakku, aku menyertai engkau. Waktu ada suara seperti itu datang, dan saya cuma bilang, aku percaya Tuhan Yesus penyedia yang ajaib, menyediakan. Kalau saudara pandang Yesus, berarti saudara harus membuat pengakuan saudara terhadap Yesus. Amin. Amin. Karena di mulut kita, hati-hati dengan mulut kita. Mulut kita bisa menghidupkan, bisa mematikan. Nggak perlu pisau untuk membunuh, tau? Hanya dengan apa? Perkataan. Perkataan. Makanya di sekolah dilarang bully, nggak boleh bully orang. Kenapa? Kalau bully itu sama seperti membunuh. Penting sekali pengakuan kita. Yang kedua, saudara, kalau kita pandang Yesus, mata kita tertuju pada Yesus, kita harus melihat dan mengakui karya Yesus dalam hidup kita. Apa karya Yesus dalam hidup kita? Dia telah rela mati di atas kayu salib, berkorban buat saya dan saudara. Dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus kita dari maut. Amin. Seberapapun besar dosa saudara, saudara merasa orang yang paling jahat di dunia, saudara bahkan merasa dosamu tak terampuni, ya. Kalau di Manado ada orang-orang tertentu yang katanya, aduh, saya nggak mau masuk gereja. Kenapa? Saya berdosa. Kalau saya masuk gereja, karena saya punya dosa, lonceng gereja bisa jatuh. Katanya, lonceng gereja bisa jatuh karena dosanya. Waduh, saudara. Ya toh? Banyak orang seperti itu beralasan nggak mau ke gereja, nggak mau ini karena merasa diri paling berdosa, paling jahat dan sebagainya. Tapi kita harus menyadari Yesus sudah memikul segala kutuk dosa kita, bahkan segala sakit penyakit kita di atas kayu salib. Amin. Kita ini bulan-bulan Paskah ya. Kita minggu terakhir kan akan Paskah ya, di bulan Maret. Ini minggu-minggu penderitaan Yesus. Minggu-minggu penderitaan Yesus, kita mengenang kembali karya Yesus. Apa? Berkorban buat saya dan saudara. Amin. Anda belum lahir, Yesus sudah tebus Anda. Yes. Ada yang 2000 tahun di sini sudah fosil. Betul nggak? 2000 tahun lalu Yesus sudah rela mati buat saya dan saudara. Kita masih di awan-awan. Anda belum lahir, Anda sudah ditebus. Itu dahsyatnya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bilang kiri kananmu, Anda sudah ditebus. Anda sudah ditebus. Ya. Kita harus menyadari itu, bahwa kita ini bukan milik kita lagi.
Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Amin. Segala kehidupan kita milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita dipercayakan Tuhan, kita diberi kekayaan, kita diberi materi, kita diberi kesehatan, kita diberi kecantikan, ketampanan. Itu cuma anugerah Tuhan. Tanggung jawab Tuhan berikan kepada kita. Yes. Amin. Amin. Karya salib Yesus luar biasa sekali. Dan yang luar biasa karya Yesus yang harus kita sadari, waktu Yesus terangkat, Roh Kudus tercurah bagi kita. Ya, amin. Anda tidak pernah yatim piatu. Yesus katakan, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Aku harus terangkat ke surga. Kenapa? Karena kalau Yesus tidak terangkat ke surga, Roh Kudus tidak akan turun. Jadi Yesus harus terangkat ke surga. Supaya apa? Roh Kudus dicurahkan buat kita. Roh yang menolong kita, menuntun kita pada kebenaran. Roh yang memberi kita kekuatan dan penghiburan. Yaitu apa saudara? Roh Kudus. Saya percaya kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, dalam pergumulan, dalam ujian, dalam kelimpahan pun, kita tetap akan mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, berserah kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tanggalkan dosa, tanggalkan beban, arahkan pandangan kepada Yesus. Tinggalkan dosa-dosa. Yesus sudah menebus engkau. Tanggalkan beban-bebanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, kegelisahanmu. Apalagi? Apa yang membuat beban di hati? Amarah, kebencian. Kalau itu masih ada dalam dirimu, saudara sebenarnya sama seperti orang yang sedang berjalan pikul semen. Pernah lihat tukang pikul semen? Beratnya berapa tuh semen satu sak? 50 kilo ya. Ada orang yang jalan bahkan bisa 3 sak semen yang dia pikul. Artinya beratnya, beban itu bisa berat sekali walaupun tidak kelihatan. Karena apa? Di hatinya penuh beban. Tapi kalau kita mau pandang Yesus, ikut Yesus, firman Tuhan bilang apa? Tanggalkan. Bilang sama-sama, tanggalkan. Tanggalkan. Amin. Saya percaya ada kelepasan di tempat ini. Amin. Amin. Berapa banyak yang mau mengalami kelepasan? Tanggalkan saat ini juga dosamu, kebencianmu, supaya saudara beroleh kelegaan. Amin. 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 Yang ketiga, kalau kita arahkan pandangan kita kepada Yesus, kita memegang teguh apa yang Yesus ajarkan. Apa yang Yesus ajarkan itu penting. Amin. Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu seperti orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Datang angin, datang badai, ya, datang topan, rumah itu tetap kokoh. Tapi orang yang mendengarkan firman tapi tidak melakukannya, tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Waktu angin datang, jangankan angin badai, angin sepoi-sepoi, bisa roboh saudara. Gak perlu angin badai saudara kalau rumah di pasir saudara.
Angin sepoi-sepoi aja bisa apa? Roboh. Artinya saudara, penting sekali ajarannya Tuhan Yesus. Bilang kiri kananmu, penting ajaran Tuhan Yesus. Saya bilang akhir-akhir ini kita orang-orang Kristen, kita sadar kita menjadi Kristen, saudara. Ajaran di luar sana sudah banyak. Ada banyak Injil di luar sana yang bisa membingungkan kita. Ya toh? Ada Injil ini, ada Injil itu, ada Injil kemakmuran, Injil ini dan sebagainya. Saudara tahu, kalau saudara rajin baca Alkitab, Yesus hanya punya satu Injil, yaitu Injil Kerajaan Sorga, Injil Kerajaan Allah. Kita harus waspada zaman sekarang ini, zaman sudah canggih saudara. Di sosmed, di TikTok, Facebook, YouTube, bahkan ada orang-orang yang ngaku pendeta, ngaku pastor, ngaku penginjil, dan membuat konten dan bikin konten-konten yang orang Jawa bilang nyeleneh, konten-konten untuk membelokkan kebenaran. Ngakunya penginjil, ngakunya pendeta. Saudara pernah lihat konten-konten seperti itu? Bahaya sekali saudara. Apalagi kalau anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini, atau masih remaja-remaja yang belum mengerti saudara. Waktu mereka lihat itu, bisa saja mereka langsung terima mentah-mentah saudara. Sekarang ini saudara, peperangan roh bukan sekedar kita ngusir-ngusir setan ya, ngusir-ngusir orang yang terikat dengan kuasa setan, bukan sekedar itu saja saudara. Tapi peperangan roh yang paling real itu peperangan ajaran, peperangan ide, peperangan wawasan, peperangan pandangan. Makanya kalau saudara tidak pandang pada Yesus, saudara boleh terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Berapa banyak orang yang mengasihi Tuhan Yesus? Lambaikan tangan, mau bilang saya. Amin. Sekali lagi, berapa banyak orang yang mengasihi Tuhan Yesus? Lambaikan tangan, mau bilang saya. Saya. Amin. Berapa banyak orang yang baca Alkitab tiap hari? Mulai berkurang ini. Katanya mengasihi Tuhan Yesus, baru baca Alkitab aja udah mulai menurun. Itu namanya gombal. Benar gak? Karena Tuhan Yesus bilang apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Berapa banyak yang aminkan? Amin. Berapa banyak yang percaya? Amin. Amin. Berapa banyak yang melakukan? Amin. Waktu bilang mau mengasihi Tuhan, mau Tuhan saya mau mengasihi. Yang paling kecil saja, baca Alkitab enggak? Katanya makan firman. Ya Tuhan, ya toh? Kalau orang Nado bilang, ya manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari tinutuan, ya, dari babi bulu, gitu kan? Saudara, kalau saudara pegang ajaran Yesus dan melakukannya, saudara orang paling powerful. Amin. Amin. Saya kasih contoh. Yesus punya hukum apa? Kalian. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama. Itu hukum dalam kerajaan Allah. Kalau di Indonesia kita punya hukum apa? Undang-Undang Dasar 45, ya toh? Tapi dalam kerajaan surga hukumnya apa? Kasih. Hukum kasih. Kalau kita hukumnya kasih, di rumahmu hukumnya apa coba? Kasih. Bayangkan kalau di rumah tanggamu hukumnya hukum rimba. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Suami hantam istri, boom. Istri balas juga, gigi ganti gigi.
Saudara bayangkan kalau ada hukum itu di rumah saudara. Ya, kalau saudara hukum kasih, musuh aja harus dikasih, diampuni. Itu hukumnya Tuhan Yesus. Musuh saja harus dikasih dan diampuni. Coba tengok kiri kanan. Tengok kiri kanan. Musuh nggak? Musuh nggak? Kasih. Banyak orang pelayan-pelayan di gereja cekcok cuma gara-gara makanan konsumsi. Betul nggak? Banyak panitia Natal cekcok cuma apa? Gara-gara anggaran. Habis itu cekcok, ada yang malas ke gereja dan sebagainya. Padahal firman Tuhan bilang apa? Musuh kita bukanlah darah dan daging, tapi penghulu-penghulu di dalam. Jadi kalau dia masih manusia, itu bukan musuh, saudara. Benar nggak? Amin. 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 Kalau saudara hidup dengan hukum kasih, saudara berkemenangan. Kenapa? Anda boleh mengasihi dan mengampuni. Ya, amin. Hati saudara lega, saudara. Ya, karena kalau orang hidup dengan kebencian, pertama dia susah tidur. Betul nggak? Orang kalau hidup dengan amarah, dendam, bisa tidur tenang nggak? Nggak bisa ya. Kalau pikirin utang, saudara. Bagaimana kita mau pegang ajaran Yesus kalau kita sendiri tidak baca Alkitab, tidak belajar Injil? Amin. Saudara lihat baik-baik. Iblis mencobai Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Dengan apa? Firman. Hati-hati saudara. Kalau saudara tidak punya cara pandang, tidak punya pandangan yang benar tentang ajaran Yesus, saksi Yehova datang bawa firman buat saudara, bisa saudara bilang, wow, dia tahu bahasa Ibrani dari saya. Bisa jadi saudara langsung ikut dia. Betul nggak? Betul. Bagaimana supaya kita tahu ajaran Yesus? Baca Injil, belajar, baca itu firman setiap hari. Ada yang sudah di atas 40 tahun? Ya, seperti saya di atas 40 tahun. Udah bosan makan nasi nggak? Kadang-kadang bosan makan nasi. Makan apa? Pecel. Ya, mari kita jadikan baca firman itu seperti makan kita setiap hari. Karena saya tahu seumur-umur kita tidak pernah ada orang yang bosan makan. Betul nggak? Ada yang bosan makan? Cuma orang sakit yang malas makan. Nah saudara, saya kasih contoh lagi. Kalau kita pegang ajaran Yesus, kita berkemenangan. Tuhan Yesus bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah kepadamu. Janganlah kamu khawatir. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita ikut guru Yesus, kita nggak perlu motivator yang kita bayar mahal untuk dapat ilmu bahagia, ilmu sukses dan sebagainya. Cukup Yesus. Kalau ikut Yesus, ilmunya harian. Bersama Yesus hidupnya apa? Harian. Masalah sehari cukuplah untuk sehari. Wah ini dahsyat saudara. Kenapa? Karena setiap hari saudara akan bangun dengan kekuatan yang baru, dengan apa? Anugerah yang baru, dengan kuasa yang baru. Tapi juga ada masalah yang baru juga. Bersama Yesus itu hidup harian. Praktisnya saya praktis di rumah tangga. Ya, bagaimana kita menerapkan ilmu Yesus? Kalau kita di rumah tangga, masalah sehari cukup sehari. Jadi kalau kita ada berantem gara-gara sendok,
atau berantem gara-gara garam pagi hari, itu nggak lewat jam 6 sore sudah selesai pemberesannya. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah Hari jam 8. amarahmu sebelum matahari terbenam. Jadi kalau kita ada gesekan, marahan suami istri, ada suami istri yang nggak pernah gesekan? Ada? Nggak pernah marahan? Kalau malam, paginya sudah selesai, mulai hari baru. Itu namanya kesusahan sehari cukuplah sehari, hidup harian. Banyak orang Kristen hidupnya mingguan. Ya biasanya kalau buruh di Manado tuh, tukang-tukang di Manado tuh terima gajinya hari Sabtu. Jadi pikirannya mingguan, saudara. Masalahnya bisa berminggu-minggu. Ada yang berbulanan, ada pula yang tahunan, saudara. Saya pernah melayani orang Kristen sudah 5 tahun. Suami istri tidur bersama-sama tapi saling balik belakang. Sudah oma-oma dan opa-opa. Bayangkan sudah. Ya. Anda orang tipe apa? Mingguan? Bulanan atau harian? Harian. Amin. Kalau jadi orang Kristen hidupnya apa? Harian. Kesusahan sehari cukup? Sehari sudah. Saudara mau berkemenangan? Amin. Banyak orang suami istri masalah berbulan-bulan masih diungkit-ungkit. Kamu dulu, kayak gitu kan? Kamu dulu begini dan begitu dan sebagainya. Akhirnya apa? Berantem terus. Ini ketawa, ini pengalaman ini. Amin. Tapi kalau kita suami istri, apalagi istri kita, ya bukan musuh toh. Mari kita saling mengasihi. Pegang ajaran Yesus. Ajaran apa yang kau pegang saat ini? Ya, di pikiran kita, apalagi kita yang sudah umur tua-tua, ya sudah banyak makan garam toh. Tapi kalau kita mau jadi murid Tuhan, mau ikut Yesus, kita harus tanggalkan semua itu. Amin. Tanggalkan beban-beban yang merintangi, segala dosa yang merintangi. Arahkan pandangan kita kepada Yesus, Amin. kepada pribadinya, kepada karyanya, dan kepada ajarannya. Boro-boro kita mau tahu ajaran Yesus. Ada orang Kristen buka Alkitab aja kagak tahu. Misalnya kitab Yudas, carinya di Perjanjian Lama, karena jarang buka Alkitab. Mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mau pulang masih Alkitab. Ini waktu praktik ini yang berat ini. Betul nggak? Saya percaya kalau saudara arahkan pandangan saudara kepada Yesus, terobosan mulai terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saudara akan menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya kan? Waktu kita melayani ada gesekan sesama tim pelayan, kita pandang Yesus, bukan pandang orang. Betul nggak? Waktu kita ada masalah di rumah, masalah di tempat kerja, usaha, pekerjaan, kita kuatkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara, ada banyak sekali kesaksian. Ya, nanti sebentar istri saya boleh share sedikit kesaksian. Tapi selama saya sudah 20 tahun lebih melayani Tuhan, sudah lebih dari separuh hidup saya, sampai saat ini saya masih ada, sehat, kuat. Itu semua karena Tuhan Yesus setia. Amin.
Amin. Saudara punya Tuhan yang sama? Saudara punya Tuhan yang sama? Amin. Amin. Tuhan tidak pernah punya anak emas. Kita semua sama di mata Tuhan. Amin. Makanya saudara, arahkan hatimu mulai saat ini. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Siapapun saudara tidak pernah ada terlambat. Ya, waktu lalu di Surabaya saya pernah menuntun orang percaya Yesus, mengaku Yesus dan memberi diri dibaptis umur 94 tahun di Surabaya. Tidak ada kata terlambat. Apalagi saudara anak-anak muda yang masih kecil-kecil. Ya, anak-anak, kalau saudara datang pada Yesus sejak usiamu saat ini, Anda tidak pernah menyesal. Amin. Anda ada di jalan yang benar, jalan yang tepat. Amin. Mari kita merenung firman Tuhan sejenak. Apa beban-beban di hatimu saat ini? Apa dosa yang merintangi engkau saat ini? Apa yang membuat mata saudara menjadi gelap dan buta saat ini? Arahkan pandanganmu pada Yesus. Amin. Kalau saudara datang dengan sakit penyakit saat ini, saudara bilang, Tuhan, Yesus penyembuh yang ajaib, sembuhkan saya. Kalau saudara datang dengan pergumulan, saudara merasa ada beban berat dalam hidup saudara, datang kepada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepada saudara. Mari kita ambil momen ini untuk kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menjamah hati kita. Biarkan Tuhan memulihkan hati kita. Sehingga saudara, waktu saudara kembali ke rumah saudara sebentar, saudara kembali dengan manusia yang dibaharui, kelegaan yang baru, iman saudara disempurnakan kembali. Irabaya Shikarabata Karabaya. Engkaulah yang beracara dalam setiap hati kami ya Tuhan. Engkaulah yang mengetuk pintu hati kami saat ini. Dan Engkaulah yang membaharui kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada datang dengan masalah hubungan rumah tangga yang retak, kami berdoa pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kalau ada yang datang dengan pergumulan, sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan, kelepasan terjadi. Kami berdoa kalau ada yang datang dengan belenggu-belenggu dosa yang mengikat, kami berdoa dilepaskan dalam nama Yesus. Kelepasan daripada Tuhan terjadi. Kami berdoa kalau ada yang bergumul dengan pekerjaan, usaha, bisnis, pekerjaan, Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan. Amin. Engkau lah yang membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati setiap orang yang datang mencari Engkau, mengalami keberkatan daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau mengenal setiap hati kami saat ini ya Tuhan, sore hari ini. Engkau mengasihi kami. Jamah setiap hati kami. Kami mau pulang dengan kelegaan. Kami mau pulang dengan berkat daripada Tuhan. Kami pulang dengan kemenangan daripada Tuhan. Pemulihan. Bahkan kalau ada di antara saudara yang saat ini masih terbelenggu dengan kebencian, kepahitan kepada suami atau istri atau kepada siapa saja, biarkan Tuhan membebaskan saudara. Haleluya. Biarkan Tuhan membebaskan hatimu saat ini, sehingga saudara mampu berkata, Tuhan, aku mau mengampuni dia, aku mau mengasihi dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang kami dapat rasakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat suasana surga yang turun memenuhi setiap hati kami, memulihkan setiap hati kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala belenggu-belenggu kegelapan kami patahkan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara ada kemenangan? Saudara diberkati Tuhan? Amin. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan Yesus? Semua. Berapa banyak yang pulang baca Alkitab? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada kesaksian dari istri saya. Nanti habis itu baru diserahkan kepada ya. Ada kesaksian dulu. Silakan. Puji Tuhan, izinkan saya mau bersaksi sebentar. Semoga ini nggak lama ya. Soalnya saya lihat suami saya juga tadi khotbahnya lumayan. Saya sampai waduh mau bersaksi apa lagi ini. Ya, satu hal yang saya mau katakan, saya mau saksikan, pandang saja kepada Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun, pandang kepada Tuhan Yesus. Kami mengalami banyak sekali pergumulan, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, dalam pelayanan. Tapi satu hal, kalau kami kuat, kami bisa bertahan setia sampai hari ini, itu hanya karena kami memandang kepada Tuhan Yesus. Saat kami ada di dalam lembah-lembah kekelaman, Tuhan Yesus ada di sana. Kami tidak pernah Tuhan Yesus biarkan sendiri. Bahkan saat-saat di mana kami ada di dalam saat-saat di mana kami tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apa, pandang sekali lagi kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang menyediakan lebih dari apa yang kita pinta dan butuhkan. Itu sanggup Tuhan Yesus berikan kepada kita, asalkan kita waktu kita membutuhkan, kita arahkan pandangan, kita cari Yesus yang terutama, Yesus yang pertama. Dan jawaban dari Yesus itu jawaban yang terbaik. Lebih baik dari apa yang kita pikirkan, lebih baik dari apa yang kita harapkan, karena Yesus tahu yang terbaik buat kita. Amin. Mungkin kita mengalami proses yang luar biasa, jangan pernah protes, karena proses Tuhan buat kita akan membuat kita semakin kuat, semakin bercahaya, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika kita menyelesaikan proses dengan baik tanpa protes. Puji Tuhan, itu saja kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan kita kepada Tuhan. Haleluya.